Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita ada pada kita semuanya. Mari sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah kami yang begitu baik dan mengasihi kami, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh kembali bangun dan boleh menghirup udara yang segar di pagi ini. Tuhan, kami hendak membaca bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari di dalam resapi pagi hari ini kita membaca dari kitab Keluaran pasal 13 ayatnya yang ketiga. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 3 yang demikian. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ketiga. Dari bagian firman ini adalah bagian dari perintah Allah kepada bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Allah memerintahkan mereka untuk mengingat dan merayakan hari pembebasan itu sebagai hari raya. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengingat hari pembebasan mereka dari Mesir. Dan ini bukan hanya sekedar sebagai pengingat, tetapi juga merenungkan dan memahami, memaknai hari pembebasan itu. Bangsa Israel dipanggil untuk merayakan hari pembebasan sebagai hari raya bagi Tuhan. Ini berarti mereka juga harus mempersembahkan korban, mereka harus bernyanyi, dan mereka bersukacita di hadapan Allah. Pada bagian ayat yang 10 dikatakan, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Bagian ayat ini menegaskan kembali bahwa perintah Allah itu tidak hanya berlaku untuk generasi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga bagi generasi-generasi berikutnya. Dan hal ini pun juga berarti bahwa pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir ini harus menjadi bagian dari warisan turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari bagian firman ini juga boleh menjadi pengingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita boleh dibebaskan dari dosa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Bahwa oleh anugerahnya saja kita beroleh keselamatan. Bukan karena usaha kita atau status kita atau apapun juga yang kita miliki saat ini. Melalui bagian firman ini juga boleh mengajar kita untuk merayakan pembebasan kita dari dosa. Bagaimana caranya? Rasul Paulus mengajarkan melalui suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita bukan hanya lewat persembahan yang berupa uang yang terus kita persembahkan, tetapi juga lewat tubuh kita, hidup kita, dan itu semuanya boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Melalui bagian firman ini juga boleh mengajar kita untuk memegang ketetapan ini, yaitu hari pembebasan, dan merayakannya itu secara turun-temurun kita ajarkan kepada keluarga kita, terlebih pada anak-anak kita, dan boleh menjadi kesaksian kepada banyak orang. Bagaimana Tuhan boleh menolong bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dengan kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana Kristus boleh menebus kita dari belenggu dosa dan mengalahkan maut. Mari kita hidupi firman ini dengan terus merayakannya bersama keluarga. Mari kita ambil bagian di dalam pelayanan dan menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas bagian firman yang boleh kami terima pagi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami melakukan firman-Mu ini, dan terus Tuhan boleh tuntun setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan semua kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Mohon Tuhan sertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.